Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan konstruk. Baik, sesuai dengan outline dalam desain pembelajaran, eh, yang akan kita bahas ini terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama adalah definisi tentang konsep dan konstruk, bedanya apa, kemudian variabel penelitian, hipotesis penelitian, definisi konseptual, dan definisi operasional. Ketika kita melakukan penelitian, seringkali kita masih bingung apa yang dimaksud dengan konsep dan konstruk. Baik, kita lihat dulu pengertiannya. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang khusus. Ini menurut Kerlinger. Singarimbun mengungkapkan bahwa konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Sementara itu, konstruk adalah sebuah konsep, namun dalam konstruk ini memiliki arti tambahan karena sengaja dan secara sadar diciptakan atau diadopsi untuk tujuan ilmiah khusus. Konsep bisa juga diartikan sebagai abstraksi dari peristiwa tampak yang menunjukkan kesamaan ciri dan aspek yang membedakan antara satu dengan lainnya. Jadi konsep merupakan penyederhanaan dari realitas. Sementara konstruk adalah tingkat abstraksi yang tertinggi yang berguna untuk menginterpretasikan data dan pengembangan teori. Baik, berikutnya contoh konsep dan konstruk. Konsep misalnya intelijensi sebagai sebuah konsep ini adalah abstraksi dari pengamatan perilaku yang mungkin cerdas dan non-cerdas. Kemudian sebagai konstruk, jadi ilmuwan secara sadar dan sistematis itu menggunakannya dalam 2 cara. Yang pertama, ia masuk ke dalam skema teoritis dan terkait dalam berbagai cara dengan konstruk lain. Nah, yang kedua, begitu didefinisikan dan ditentukan sehingga dapat diamati dan diukur. Akhirnya dari hal tersebut, secara konsep, intelijensi diartikan sebagai kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang. Nah, sebagai konstruk, intelijensi adalah kumpulan atau kapasitas global individu untuk bertindak dengan tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk menangani lingkungannya secara efektif. Nah, ini menurut Wechsler. Jadi, variabel intelijensi ini memiliki makna yang sama dimanapun juga, yaitu misalnya menggambarkan kemampuan atau kapasitas intelektual. Namun, secara konstruk bisa jadi berbeda-beda, jadi tergantung dari teori yang digunakan. Nah, ini kebetulan di contoh ini adalah kita ambil konstruk yang diungkapkan oleh Wechsler. Contoh yang lain misalnya konsep tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan adalah sebuah konsep abstraksi dari pengamatan terhadap individu yang memiliki penghasilan rendah, memiliki kesulitan secara materi. Nah, kemiskinan menjadi suatu konstruk setelah pengertiannya itu dibatasi menjadi kondisi individu dengan penghasilan per bulan kurang dari 500.000 sehingga dapat diamati dan diukur. Berikut contoh-contoh konstruk dalam psikologi, misalnya agresi, cinta, intelijensi, ya, kepuasan hidup, motivasi, kepuasan kerja, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel penelitian. Apa yang dimaksud dengan variabel? Saya kira pada beberapa
pertemuan yang lalu sudah banyak dibahas ya. Jadi variabel adalah konstruk yang telah diberi nilai. Variabel adalah konsep yang bervariasi. Nah, variabel itu harus memiliki 2 atau lebih nilai. Misalnya jenis kelamin, status perkawinan, ya. Kemudian fungsi variabel sebagai penghubung antara dunia teoritis dan dunia empiris. Di antara jenis variabel itu ada variabel kategorikal dan variabel numerik. Baik, kita ulang kembali tentang skala pengukuran variabel. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pemahaman tentang skala pengukuran variabel itu menggambarkan pemahaman terhadap data yang kita miliki. Berikutnya variabel dan skala pengukuran variabel. Untuk variabel kategorikal, skala pengukurannya berupa skala nominal dan skala ordinal. Sementara untuk variabel yang numerik, skala pengukurannya ada interval dan rasio. Variabel nominal dan ordinal disebut sebagai variabel kategorik karena variabel tersebut mempunyai kategori variabel. Contoh yang pertama, jenis kelamin itu variabel. Pria dan wanita kategori variabel. Contoh yang kedua, kadar kolesterol ini merupakan variabel. Kemudian ini ada rendah, normal, dan tinggi. Jadi kategori variabel. Berdasarkan kategori itulah dapat dibedakan variabel nominal dan variabel ordinal. Variabel nominal ini mempunyai kategori yang sederajat. Jadi contohnya tadi pria dan wanita. Sementara variabel ordinal itu memiliki kategori yang tidak sederajat atau kategori yang bertingkat. Tadi normal, tinggi, dan rendah. Sementara itu variabel interval dan variabel rasio disebut sebagai variabel numerik karena variabel ini tidak mempunyai kategori variabel. Contoh variabel interval misalnya temperatur atau suhu badan, kemudian kecerdasan. Sementara contoh variabel rasio misalnya berat badan, tinggi, jarak, waktu, dan volume. Baik, dari sini coba dicek kembali ketika Anda sudah menemukan problem penelitian yang mau diteliti, coba dicek konstruk apa yang Anda gunakan, kemudian variabel apa yang Anda teliti. Untuk video kali ini mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, kita lanjutkan ke video yang bagian kedua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.